Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Vima Arif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perdarahan pada trimester kedua. Nah, kenapa sih saya bahas ini? Karena perdarahan pada trimester kedua ini sangat berbahaya apabila terjadi pada ibu-ibu semuanya ya. Sebenarnya ada perdarahan pada trimester pertama, ada perdarahan untuk trimester ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas perdarahan pada trimester kedua. Apa aja sih perdarahan yang terjadi pada kehamilan trimester kedua? Nah, yang pertama itu karena adanya infeksi. Infeksi itu bisa terjadi seperti infeksi saluran kencing atau infeksi karena adanya penyakit menular seksual. Nah, kalau misalkan udah terjadi infeksi nih, itu bisa menyebabkan prematur kontraksi. Jadi sebelum waktunya udah ada tanda-tanda kontraksi. Nah, itu bisa terjadi juga pada trimester kedua maupun trimester ketiga. Nah, kalau misalkan ada infeksi, itu bisa menyebabkan prematur kontraksi. Nah, karena ada prematur kontraksi itu atau mules-mules sebelum waktunya, itu bisa menyebabkan pembukaan jalan lahir. Nah, karena ada pembukaan, maka bisa terjadi adanya flek darah. Seperti itu ya. Jadi harus diwaspadai. Berikutnya, karena ari-arinya itu berada di bawah atau menutupi jalan lahir. Nah, itu atau biasa yang disebut dengan plasenta previa. Nah, plasenta previa itu kalau misalkan terjadi itu sangat berbahaya karena dia bisa menutupi jalan lahir. Nah, kalau udah nutupin jalan lahir itu bisa menyebabkan perdarahan. Dan nanti kalau yang plasenta previa itu bisa darahnya itu berupa darah segar atau berupa gumpalan-gumpalan seperti itu. Jadi jika ibu-ibu mengalaminya hal seperti itu, langsung datang ke rumah sakit aja ya, atau boleh ke fasilitas kesehatan mana aja. Kalau misalkan ada bidan di situ, nanti diperiksa sama bidannya untuk dengerin detak jantungnya, dilihat perdarahannya seberapa, seperti itu. Dan kalau misalkan dekat dengan rumah sakit, boleh langsung ke rumah sakit, nanti langsung ketemu dengan dokter kebidanan. Nah, selain infeksi, selain plasenta previa atau yang ari-arinya di bawah, bisa terjadi karena adanya ari-ari yang lepas dari tempatnya. Jadi ari-arinya itu sudah keluar duluan gitu. Jadi udah lepas dari dedek bayinya atau yang biasa disebut dengan solusio plasenta. Nah, solusio plasenta ini juga sangat berbahaya kalau misalkan itu terjadi sebelum adanya proses persalinan ya. Jadi kalau misalkan solusio plasenta itu ari-arinya itu kan harusnya tetap menempel tuh ke dedek bayinya kan. Nah, kalau misalkan ari-arinya sudah keluar, otomatis itu kan tidak ada nutrisi yang diberikan ke dedek bayinya gitu. Sementara dedek bayinya pada saat masih ada di dalam kandungannya itu nutrisinya ya dari ari-ari itu. Jadi kalau misalkan ari-arinya sudah keluar duluan, ya pasti akan membahayakan ibu dan membahayakan janinnya, seperti itu. Terus kalau misalkan nih terjadi solusio plasenta. Nah, proses solusio plasenta tiba-tiba terjadi di rumah gitu. Langsung aja datang ke rumah sakit ya. Soalnya kalau misalkan udah seperti itu biasanya harus segera ditanganin karena itu sangat menyangkut nyawa bayi sama nyawa ibunya. Oke,
kalau misalkan ibu-ibu semuanya ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa video ini di-share ke semua saudara-saudaranya supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. Saya Bidan Ula. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.